Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Senang sekali berjumpa dengan saudara semua. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir siang hari ini akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka hati kita mau datang menyembah Dia. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Bersama-sama kita mau arahkan hati kita. Kami hanya mau berseru kepada Engkau Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari sama-sama sekali lagi kita nyatakan dengan iman. Takkan ku ragu, janji-janji-Mu selalu nyata Tuhan. Janji-Mu Yes, Jesus. Oh, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyatakan bersama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Oh, Kau selalu punya cara Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kalau Engkau akan selalu memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Kaulah satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Mari jemaat kita nyanyikan dengan segenap hati. Kau selalu dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku berang. Mari angkat kedua tanganmu dan kita nyatakan lebih sungguh-sungguh. Come on and sing. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu Kau
Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami tak akan ragu lagi Tuhan, karena kami percaya kalau Engkau selalu punya cara yang sungguh luar biasa untuk menolong kami di waktu yang tepat Tuhan. Maka hari ini kami datang, kami rindu untuk memuji Tuhan sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang rindu memuji Tuhan kita katakan amin, haleluya. NDC sudah siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat, amin. Come on, clap your hands. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Sama-sama nyatakan iman-Mu, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Allah, Allah sumber kemenanganku. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan bersama. Meskipun musuh di depanku, percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Amin. Berlindung di kiriku, berbangsa di sisi kanan. Ku tahu Engkau bersamaku. Kami tak akan pernah goyah Tuhan, akan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada. Come on NDC, sing it out. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah. Katakan Kaulah kuatku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan dan kemenangan kami Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita nyatakan lebih dahsyat. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatan. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. One more time. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan kami Tuhan. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita, haleluya. Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, saudara. Itu sebabnya segala kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Hey! Terima kasih Tuhan. Hey! Semua tepuk tangan bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi
Mari nyatakan bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, oh. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Datang dan rindukan Tuhan dalam hidupmu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sorak bersama. Hey! Oh, oh, oh. Datanglah dan bertantang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Nyatakan, This is our God. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Mari yang percaya nyatakan bersama-sama. Pemilik kehidupan. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Oh, oh, oh. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertantang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, oh, oh. This is our God. Tepuk tangan bersama-sama semua, come on. Hey! Kita percaya bahwa Dia Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib. Itu sebabnya ayo berikan kemuliaan-Nya bagi Dia. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Allah yang menjadi pusat perhatian kami. Haleluya. Ayo semua, kita mau nyatakan bersama-sama. Kami rindukan Engkau, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertantang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, this is our God. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya Putri Surbakti. Dan saya Adelpia. Senang berjumpa saudara, dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 6 Agustus pukul 19 diadakan di NDC Baywalk. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode QRIS yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pekerjaan terus berlangsung untuk pengeceran rem, plat, dan balok lantai 1 hingga lantai 7. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Saints.
Ibadah ucapan syukur HUT NDC Women dengan tema Grow and Glow. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Debbie Bashir. Diadakan pada Kamis 14 Agustus pukul 10.30 di NDC Living World. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip pada 19 hingga 30 Oktober bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Tersedia 2 paket perjalanan yang dapat Anda pilih sebagai berikut. Jemaat NDC, kita dapat beribadah dengan baik itu karena ada volunteer yang melayani dengan semangat dan tidak kenal lelah. NDC mengapresiasi seluruh volunteers melalui acara Volunteers Day, Serve and Shine. Catat tanggalnya, 23 Agustus pukul 10.30 di NDC Baywalk. Pakailah kostum retro old style pilihan Anda dan menangkan hadiah-hadiah yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu memberkati dan ingin menjadi sponsor memberikan hadiah, dapat menghubungi sekretariat atau counter NDC. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan hadiah yang luar biasa. See you in Volunteers Day. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class untuk membership kelas M1, Maturity Class M2, dan Mission Class M4. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class pendaftaran kelas. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Buka hatimu saudara, sebab Tuhan mau melawat engkau siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulut kami penuh dengan pujian oleh karena kebaikan-Mu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan bersama-sama, Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan hati yang percaya nyatakan bersama, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dengan segenap hati nyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
ada Allah lain yang kami sembah di tempat ini selain hanya Engkau Yesus Tuhan. Penghormatan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan mata yang memandang kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan nyatakan bersama-sama. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi nyatakan, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yang percaya mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Angkat hatimu dan bersyukur, mulai menyembah Dia. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu, hosana bagimu ya Tuhan. Engkaulah yang diagungkan, Engkaulah yang disembah. Haleluya. Hormat dan pujian hanya bagi-Mu, Allah yang sungguh ajaib. Haleluya. Mari sembah namanya. Dia yang layak terima pujian, Dia yang layak diagungkan. Oh, tidak ada yang lain yang kami sembah selain Engkau Yesus. Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya pertolongan, satu-satunya kekuatan bagi kami. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, Allah yang mulia dan ajaib. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu di tempat yang tinggi. Ajaib Engkau, ajaib namamu. Mari angkat kedua tanganmu dan nyatakan bersama-sama. Mulutku penuh. Nyatakan kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak ada yang lain yang disembah selain Dia Yesus di atas segala Tuhan. Ya, pengurapan yang baru turun atas kami, urapan yang baru mengalir. Sebab ketika Tuhan ditinggikan, hadiratnya dinyatakan lebih lagi bersama-sama. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulutku penuh
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yes, Lord. Rasa kagum pada Tuhan, biar itu tetap ada pada setiap kami. Kami kagum sebab Engkau memang layak dikagumi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini diberkati karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sekarang lepaskan hati dan kerinduanmu. Lepaskan firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, yang kuat, yang tajam. Bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menembus ke dalam hati kami yang paling dalam. Mengubahkan kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami. Tapi lebih penting di atas semuanya itu, dengan hikmat-Mu Roh Kudus, kami bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Karakter Tuhan, itu yang jauh lebih penting daripada apapun. Bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Roh Kudus, Engkau guru agung yang ajaib. Engkau pengajar yang tidak terkalahkan. Berbicaralah buat setiap kami Bapa. Bagi-Mu hormat, pujian, pengagungan, kebesaran, kejayaan. Dari kekal sampai kekal, dalam dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jemaat NDC yang ada di Living World yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, mari katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Anugerah ada kembali di gereja ini, jadi saya bersyukur pada Tuhan. Izinkan saya berbagi untuk apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan ya. Tanpa saya rasa paling pintar, sok tahu sama sekali enggak. Saya enggak datang dengan hati seperti itu. Nah, saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu kalau suka tema karena saya diminta tema ya, saya kasih temanya ya. Jadi temanya adalah itu tuh talking about obedience. Jadi ini tentang ketaatan, dampak dari ketaatan. Nah, setuju atau tidak kalau ada ekspresi tertinggi penyembahan ya cuma taat. Jadi the highest expression of the worship is talking about obedience. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara mau ekspresi tertinggi penyembahan ya bukan mengangkat tangan, bukan nyanyi lagu rohani bagus, bukan. Tapi ketaatan. Ya, terlalu banyak orang dunia dengar puji-pujian mulut kita. Tapi sekarang mereka mengharapkan puji-pujian dari hidup kita. Nah, itu levelnya beda. Jadi kalau cuma nyanyi saja, come on lah ya. Artinya kan ya kalau orang berkata lagu rohani sudah jadi industri rohani, industri musik, betul, ya nggak salah lah. Sudah jadi industri, orang kemudian sekarang platformnya mungkin beda ya. Dulu di toko kaset CD, sekarang udah ke misalnya ke apa saja platform yang ada. Nggak apa-apa, sah saja, wong itu sebuah karya kok. Ya, dari dulu saya nggak pernah mau beli kaset bajakan, saya hargai karya. Sebab ngarang lagu itu tidak gampang asli. Iya ya, tanya saja. WL seniornya Living World, bayangkan. NDC, itu namanya Mr. Johnny. Ya, jadi ya dia senior sekali, kita sudah ketemu sebelum Indonesia merdeka, bayangkan ya. Itu tidak jelas itu pertemuan itu ya. Nah tertawalah Bapak Ibu, jangan kayak di gedung pengadilan lah, ini rumah Bapak. Ya kan? When you are in the king for instance, you cannot long face, please. Saudara di hadapan raja, jangan mukanya lonjong cemberut, karena itu menghina raja. Sebab tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh raja. Aduh, saya takut di sini nih. Kayak terdakwa loh saya ini, coba bayangkan ya. Saya salah apa ini sebetulnya? Oke. Nah, udah kita lakukan bisnis kita yuk. Ya, kok bisnis Pak? Ya, maksud saya, ya bisnis kan bahasa Inggrisnya kan kita lakukan apa yang akan kita dengarkan hari ini. Nah, coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Rome chapter 5. Coba, thank you. Cepat ya. Kenapa cepat? Saya sudah share ayatnya. Jadi bukan karena mereka jago Alkitab. Nggak jago lah, sudah biasa sekali mereka itu ya. Saya baca ke sini nggak apa-apa ya. Karena di sana terlalu kecil ya.
Ini soal umur soalnya ya. Jadi kalau di situ ya terlalu Stephen mungkin lebih lihat lebih jelas ya. Apalagi lihat $100 dia jelas sekali pasti ya. Maafkan saya Stephen. Ya oke. Nah, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini konteks penebusan. Ya, ini konteksnya penebusan. Tapi saya tidak akan khotbah soal penebusan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan berapa orang? Satu orang. Semua orang telah menjadi orang berdosa, Adam. Ya, demikian pula oleh ketaatan berapa orang? Satu orang. Semua orang menjadi orang benar. Adam terakhir, Jesus Christ, our Lord. Nah, yang ingin saya mau sampaikan buat Bapak Ibu ini, coba bayangkan. Kata satu orang, diulang beberapa kali terus itu. Satu orang, one person, satu orang. Artinya begini, setuju atau tidak. Memang tiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara itu berharga. Udah dunia mau ngomong apa saja, saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Why? Ya, orang berkata, masa sih why me Pak? Why me? Tuhan menjawabnya, why not? Ya. Saya dulu pertanyakan itu, mengapa saya? Kan lebih banyak yang pinter, lebih banyak yang jago, lebih banyak yang ganteng. Kenapa kok saya dipakai Tuhan misalnya? Ya, Tuhan menjawab, why not? Mengapa tidak? Ya. Nah, satu orang itu penting banget. Bayangkan, satu orang Rubin Ong saja, saya membangun pelayanan mungkin 40 tahun. Kita sekarang ada banyak jaringan di seluruh Indonesia dengan tim. Kita punya sekolah di Rote, kita jaringan dengan tim ya. Ini tim-tim kita semua. Kita lagi bikin rumah-rumah pendeta di daerah Bili-Bili yang dari Sulawesi plus kuburannya. Kita lagi siapkan titik-titik farming ya di daerah Sulawesi Tengah Poso yang daerah kerusuhan dulu. Pendeta udah boleh ekspor musangking durian ke Filipina. Oh ya, kita udah siapkan banyak hal. Padahal cuma satu Rubin Ong. Ya nggak jelas juga, fasilitas terbatas, semuanya terbatas. Oh iyalah, orang tanya, depositomu banyak, kemauan. Ya banyak, cuman cairnya mesti suami istri harus tanda tangan. Tuh, kan rekan pewaris tata kasih karunia. Oh iyalah, deposito kita banyak, tapi mesti cairnya sepakat suami istri. Makanya suami istri jangan ribut, deposito surga susah cair. Loh kurang yakin kayaknya. Saudara kan pernah diajar tentang keluarga ya. Itu penting. Oke, saya tidak mau kemana-mana. Jadi bayangkan satu orang saja punya pengaruh. Oh ya, jadi artinya saudara penting. Saudara itu penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan. Ya, tapi yang berikutnya lagi Bapak Ibu. Satu orang kalau jahat, semua jadi rusak. Coba saja satu pria jahat, keluarganya berantakan. Makanya jangan kaget. Akan muncul banyak keturunan monster di keluarga yang jahat. Ya, karena satu pria salah tindakan, semua pengaruhnya luar biasa. Ya. Jadi kita jangan pikir, oh iya. Saudara tahu nggak, Australia itu, ini menurut catatan di Australia, itu tiap hari narapidana butuh untuk makan, untuk minum saja. Kira-kira $45 every day. Tiap tahun bayangkan, itu narapidana butuh 35.000 Australian dollar untuk hidupin dia di penjara. Yang bayar siapa? Ya rakyat yang bikin bayar-bayar pajak. Jadi teks itu dipakai untuk begituan itu. Itu baru satu orang. Coba kalikan berapa narapidana. Terserah kalau saudara mau hitung ke Australia lah. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Bisa lah dihitung ya. Dihitung aja bisa. Jadi pengaruhnya begitu luar biasa. Bayangkan. Oh ya. Pengaruh satu orang itu begitu luar biasa. Ya, kalau saudara baca satu kali, waktu Israel keluar dari Mesir, mereka harus menghadapi beberapa pertempuran kan. Ya, lawan Kanaan, lawan Yebus. Tapi tahu nggak, Israel kalah perang gara-gara ngadepin satu kota kecil namanya Ai. Ai, bukan AI, Ai. Ya tulisannya AI sih. Ya kan, AI ya, tadi kota Ai kan, tulisannya AI. Ya kalau sekarang AI kan singkatannya artificial ya intelligence. Saudara tahu ya,
Orang Surabaya paling nggak takut AI. Oh ini AI ini, era AI ini manusia tergantikan. Ala AI kok ditakuti. Loh AI itu di Surabaya dipanggilnya AI. AI itu tante. Ya kan suaminya namanya Susu. Ya, jadi kalau AI itu Surabaya ini pasti ya. Tapi kan betul kan. AI itu mengalahkan Israel gara-gara apa? Loh Israel itu negara yang memang lahir untuk perang. Jadi kalau sampai hari ini mereka perang diserang di mana-mana, ya mereka dari awal sudah sering perang. Coba, apa yang mereka takutkan? Coba, mereka nggak takut apapun. Wong Tuhan yang tidak kelihatan saja dilawan. Loh, zaman dulu Pak Israel kan dia coba memberontak kan? Coba bayangkan. Mereka takut apa? Nggak ada yang ditakuti. Jadi sampai hari ini mereka perang terus, ya memang mereka lahir untuk perang. Karena sejengkal tanah buat mereka penting banget. Makanya di Israel nggak boleh orang sembarangan beli tanah. Yang beli itu salah satu yayasan atau apalah. Namanya Terra Santa. Terra itu tanah, Santa itu suci. Tanah suci. Jadi tanah dihargai banget di sana. Nggak sembarangan orang bisa ambil tanah. Oh iya, karena sejengkal tanah mereka bisa perang loh, bayangkan. Coba. Kalau kita lihat mereka sekarang, ya itu. Nah, saya beritahu. Gara-gara apa Israel kalah di kota namanya Ai? Kok jadi AI lagi? AI kan, ya sama lah. AI kan, AI lah kata AI. Stephen ketawa terus ya. Dia tahu kalau saya salah dia seneng ya. Ini salah nih pendeta ya. Nah, enggak AI, betul AI ya. Nah, tahu enggak gara-gara apa? Satu orang. Siapa namanya? Enggak lulus sekolah minggu ini pasti ya. Atau enggak peduli, terserahlah pendeta udah khotbah saja. Habis ini kita makan, jangan dong. Ya, saudara tahu gara-gara satu orang. Namanya Akan. Akan itu nyolong persembahan. Gara-gara satu orang, negara dipermalukan. Makanya saya dalam hidup tidak pernah mau merugikan pemerintah Republik Indonesia dengan kelakuan saya. Saya dalam hidup tidak mau merugikan nama Kristen dengan kelakuan saya yang rusak. Saya nggak mau. Saya tarik lagi ke inti, dalam hidup saya tidak akan mau mencemarkan kehormatan nama keluarga saya. Misalnya saya tipu orang, saya colong uangnya orang. Saya tidak mau. Sebab gara-gara satu orang, semua bisa berantakan. Nah sekarang, saya mau beritahu buat Bapak Ibu semua. Kita penting karena Tuhan punya tujuan. Nah sebetulnya dalam diri kita itu ada benih. Yang kalau dalam bahasa Inggris disebut ini. Incorruptible seed. Benih yang tidak rusak. Jadi kita ini punya benih yang tidak rusak. Benih apa itu? Oke, 1 Peter 1 Petrus berapa itu? Saya sudah kasih tahu ya. 1 Petrus pasal berapa sih? Kok jadi lupa? 2 kali ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Coba lihat ya, sebentar. Let's see. Coba 1 Petrus berapa sih? Multimedia saya sudah kasih belum itu? 1 Petrus pasal. Dalam kita itu ada benih yang begitu luar biasa. Benih yang tidak fana. Betul ya? Oh bukan, saya salah berarti. Maafkan saya. 1 Petrus pasal berapa? Sebentar. Ada kok. 1 Petrus 1 ayat 23. Ini Pak 1 Petrus 2, saya yang keliru. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, coba kita lihat. Coba lihat sama-sama. Ya, boleh nggak baca sama-sama yuk? NDC di Living World ini, saudara ini penting buat Tuhan, karena Tuhan punya tujuan buat kita. Ya, kita punya tujuan untuk berdampak dalam kehidupan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang apa? Fana. Tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Katakan benih. Oke, saudara kalau pernah beli buah apel, pernah nggak belah tengahnya, saudara hitung berapa bijinya? Kayaknya jarang ya. Saya pernah hitung. Ada 6, kadang-kala ada 8. Saya pokoknya kalau makan buah usahakan yang ada bijinya. Kalau nggak ada bijinya saya nggak mau. Sebab itu GMO itu. Ya, generic modified organism. Saya hindarin itu karena itu udah rekayasa genetika. Ya, wah ini Pak Rubin terpengaruh konspirasi teori. Bukan. Karena begini, dari benih itu akan hasilkan kehidupan lagi. Nah, Bapak Ibu begini, begitu saya lihat bijinya, ya kita cuma hitung 6.
Tapi pertanyaan saya, potensi berapakah dari biji itu yang akan menghasilkan banyak pohon apel baru dan buah yang sangat banyak yang nanti akan dinikmati oleh orang-orang lain. Itu tak terbatas. Ya, coba berhitung sedikit ya. Ya, saya cuma mau ngajak berhitung sedikit. Walaupun saya tanya, saya yang menjawab. Kasihan saya ini ya di sini. Karena saudara kayaknya tenang-tenang saja nih. Biasanya kalau sudah begini pasti kaya-kaya, depositonya banyak. Dari cara duduknya saudara sukses semua kayaknya ya. Ya, tapi pergumulannya berat sih. Saya tahu ya. Saya tahu lah. Saya ini pelihat wajah orang Bapak Ibu. Jadi ya, saya punya gift ke sana. Jadi masuk ruangan saya bisa mencium bau. Saya bisa, oh iya, itu gift dari Tuhan. Ya, saya kembangkan terus di Sherman Spirit. Makanya saya nggak mau gampang ketipu orang. Ya kan? Kita bingung, gampang ketipu, kita ketipu, gampang kalah, kita kalah, gampang ditaklukkan, orang ditaklukkan, karena gampang dikalahkan. Kenapa gampang dikalahkan? Karena gampang ditipu. Kenapa ditipu? Karena bingung. Kenapa bingung? Karena tidak mengerti. Nah, wajahnya saja bingung saya ngomong ini ya. Jadi udah tidak usah dipikir lah. Nah, kemudian yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu, coba. 1 biji ditanam, hasilkan berapa pohon? Ya ampun, ya 1 pohon. Kalau 10 pohon dari mana itu yang lain ya? 1 biji, 1 pohon. 1 pohon hasilkan berapa biji? Banyak. Oke, kita ambil 100 dan 100 biji. 100 biji kalau hidup semua ditanam jadi berapa pohon? 100 pohon ditanam berapa 100 biji? Berapa biji? 10.000 dong. Jangan ngomong banyak, ini kelipatan 100. Kalau sudah ngomong banyak nggak mikir ini namanya. Oh, kita berhitung lah sedikit. Masa ini kan pebisnis yang pinter-pinter. Ya pinter nipu, pinter. Enggak lah ya, enggak. Saya berharap enggak lah ya. Oke. 10.000 biji jadi 10.000 pohon. 10.000 pohon jadi 1 juta. 1 juta? 1 juta pohon. 1 juta pohon? 100 juta. Bayangkan. 100 juta pohon? Berapa biji? Terserah hitung sendiri sampai pusing kepala kita. Artinya begini. Potensi 1 benih itu menumbuhkan 1 hutan belantara. Makanya membunuh 1 benih, membunuh 1 belantara. Saya masuk ke spesifik. Membunuh 1 orang, membunuh potensi 1 bangsa muncul. Terutama pria ya, saya beritahu, saudara punya benih. Ini agak tajam ya, jangan tabur benih sembarangan. Pria tidak bertanggung jawab, suka tabur benih di mana-mana, tapi nggak mau bertanggung jawab. Para wanita, tolong taruh rahimmu benih-benih yang bagus. Jangan benih sembarangan. Sebab kehidupan ada di rahim. Dan dari kehidupan itu muncul petempur-petempur hebat. Bulan Juli tahun 69, lahir 1 petempur yang ada di hadapan saudara. Lahir dari rahimnya namanya Sri Asih. Siapa itu Pak? Mamahku. Dari desa kecil, sekarang bisa sharing di hadapan saudara semua. Saya tularkan pengaruh. Ya yang nggak mau dengar ya nggak apa-apa. Pokoknya saya tularkan pengaruh saja. Itu benih Pak. Tolong yang menyepelekan kehidupan, jangan lagi ya. Tolong yang merasa ini, aku nggak berarti, aku kecil Pak, kayak lilin kecil, ditaruh di kamar kecil, untuk urusan kecil, ketiup angin kecil, mati aku. Ya, kaki saya mendarat ke banyak daerah. Saya rutin turun ke daerah. Jadi kalau saudara rutin support dana ke daerah, oke, baguslah. PMNA ini, ya. Saya tahu sudah lama. Itu salah satu kekuatan gereja ini. Bagus terus lanjutkan. Tapi saya memang puluhan tahun turun terus ke daerah. Karena begini, pelayanan itu harus disengajakan. Berkorban itu harus disengajakan. Mengasihi itu harus disengajakan. Kalau saudara tidak mensengajakan, nggak bisa. Karena daging ini pengennya diem terus. Nyaman, enak, ada di rumah, tinggal menikmati semua hal. Jadi harus disengajakan. Kalau enggak bisa. Saudara mengampuni itu harus disengajakan. Saudara rendah hati itu harus disengajakan. Saudara mengasihi orang yang nyebelin sama kita, itu harus disengajakan. Saudara berkorban, saudara kudus itu harus disengajakan. Kalau enggak disengajakan, enggak bisa. Pak itu kan
karunia Tuhan. Iya, Tuhan memberi karunia, tapi bagian kita kan, kita harus lakukan. Jadi saya nggak mungkin, kalau saya tidak mensengajakan turun, tidak mensengajakan berkorban, nggak bisa. Harus disengajakan. Tabur Bapak Ibu. Makanya benih tidak mungkin bisa berdampak kalau tidak menabur. Katakan menabur. Nah apa yang saudara tabur itu pasti saudara tuai. Saudara tidak usah takut, udah IMF ngomong apa ini krisis. Memang kan, sekarang ini kan kita ada di zaman aneh. Saudara rasa aneh nggak? Anehnya begini, ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Jadi kita ini ada di ketidakpastian yang pasti, tapi kepastiannya tidak pasti. Pastinya tidak pasti, tidak pastinya pasti. Bingung nggak? Geopolitik nggak pasti, ekonomi nggak pasti, pemerintahan nggak pasti, semuanya nggak pasti. Sistem keamanan semua berantakan sekarang. Semua berubah total. Ya gak apa-apa. Bahkan saya beritahu. Semua sandaran sekarang. Sandaran manusia. Sandaran uang. Sandaran koneksi. Sandaran pejabat. Sandaran gelar. Sandaran deposito. Semua lagi dirobohkan. Yang merobohkan Tuhan loh. Ini. Gak main-main ini. Supaya orang tidak bergantung pada sandaran manusia. Ini masanya. Orang bilang akhir zaman Pak. Oh ya dekat sudah. Saya ketemu orang pinter sekali. Semua dia tahu. Pokoknya dia tahu. Alam kelihatan, alam nggak kelihatan, dia tahu semua. Ya ini teman saya, pinter. Saya tanya, Pak, solusinya apa untuk kondisi begini ini? Solusinya satu, agak fatalis sih jawabannya. Pengangkatan. Ya tapi kan kita mau ke sana ini memang. Rapture, udah nggak ada yang lain. Suruh mau lari kemana? Amerika, Australia, Singapura. Saya kalau dia mau ngomong apa lagi, lihat wajah Bapak Ibu. Nah, saya mau baca ayat. Nah, Oke. Masih ada 15 menit. Haleluya. Waktu saya segera selesai, jadi saya akan turun dengan sukacita. Nah, kita coba lihat Matius 13. Keyboardis boleh nggak temenin saya satu orang ya? Ya, sebentar. Saya berani panggil setelah kurang 15 menit, sebab kalau enggak nanti wajahnya cemberut lagi ya. Pastor, boleh pemain keyboard Pastor. Keyboardis itu kan betul pemain keyboard ya. Ya. Oke, kita ke Matius pasal 13. Ini dia perumpamaan ini. Nanti Bapak Ibu baca mulai ayat yang ke-24 sampai 30. Penjelasannya di ayat 36 sampai seterusnya. Jadi saya nggak akan sampaikan penjelasannya. Nah, Yesus berkata begini. Saya eksegesis ya sedikit ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah benih itu apa? Benih itu adalah kita. Kita ini benih. Saudara ini punya benih kerajaan yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita kelola nanti di ibadah berikutnya jam berapa? Jam 3 ya. Saya mungkin akan sampaikan tentang berbuah. Coba ya, benih itu kalau dikelola, aduh minta ampun. Saya tadi ketemu Kevin Sanjaya. Ngobrol tapi nggak banyak lah, cuman salaman aja. Ngobrol sedikit ya. Dia sama keluarga. Ya, siapa Kevin Pak? Ya Kevin legenda lah di bulu tangkis. Karena dia double sama Marcus kalau nggak salah ya. Juara, nggak tahu juara berapa kali, All England lah apalah ya. Bro main pelan-pelan ya. Nggak apa-apa ya. Aman ya. Wajahmu baik ya. Wajahnya. Ya, tapi yang penting hatinya juga ya. Oke, wajahnya baik. Main pelan-pelan apa saja. Oke. Nah, begini. Indonesia itu selama ini tradisi gold medal di Olimpiade itu rutin sejak tahun 1982 kan. Barcelona. Pengantin emas. Ya, Alan Budi Kusuma, Susi Susanti. Ya. Sejak itu tiap 4 tahun sekali dapat emas. Cuman di Paris kemarin 2024 mes. Haleluya tapi dapat perak. Karena single wanita, women single, musuhnya itu cedera. Ya kurang berjuang sih tapi ya oke lah ya. Jadi dapat medali perak. Ya saya kagum dan saya berkata thank you. Nah tapi Indonesia dapat medali emas aneh dari 2 bidang yang menurut saya. Itu kalau saya pikir pengelolaan yang luar biasa. Satu atlet angkat besi. Yang kedua tahu nggak? Ini cabang aneh sekali. Namanya sport climbing.
panjat tebing. Itu namanya Frederick Leonardo dari Pontianak. Dari namanya sih saya nggak tahu, Kristen atau Katolik, saya nggak tahu ya. Tapi Frederick Leonardo. Dia tahu nggak itu? Dia panjat tebing. Nggak tahu ke atas begitu berapa meter gitu. Ya itu 4,75 detik. Spider-Man lewat itu. Asli ya. Spider-Man itu buatan Amerika, nggak jelas juga itu. Ya, tapi 4,75 detik. Saingannya atlet China. Itu terpautnya sekian detik. Kalau salah pencet bel, dia nggak konsentrasi, bisa lewat. Tahu nggak? Dapat bonus medali emas. Indonesia Raya berkibar. Saya di depan TV salam sang berdiri sang saka merah putih. Oh ya, saya kalau dengar lagu Indonesia Raya selalu begitu. Ya, rasa bangga sebagai anak bangsa kan. Bapak Ibu tahu. Indonesia government kasih 5 miliar. Induknya cabang mungkin kasih 2 miliar. Sponsor-sponsor kasih mungkin 3 miliar. Bayangkan, 10 miliar dia dapat. Gara-gara apa? Kelola tubuh. Tubuh saja kalau dikelola, ini hasilkan profit. Makanya saya paling sedih kalau ada orang rusak tubuh. Ini belum pikiran. Kalau pikiran banyak. Salah satunya John Naisbitt. Siapa itu Pak? Author dari sebuah buku yang meledak tahun 2000-an. Namanya Megatrend 2000. Puluhan juta buku gara-gara dunia panik kan ada virus Y2K yang akan serang sistem komputer dunia. Panik, orang takut kehilangan data keuangan, bank takut, perusahaan takut. Buku itu muncul menawarkan solusi gara-gara orang berpikir pikirannya diolah. Datang ke Indonesia Pak, seminar 30 menit, dibayar 30.000 US dollar. Per menit $1.000. Kalau nambah lagi 5 menit, 35.000 US dollar. Bayangkan, cuma berpikir saja diolah. Hasilkan ide yang kemudian laku. Makanya alasan kalau orang berkata, bukan dari keluarga kaya, nggak punya koneksi. Saya paling menghindar yang begituan itu. Coba, ini benih ini. Nah, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Next. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya yang berkata, Tuhan bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang itu dari manakah? Lalang itu, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Jadi kerajaan Allah punya benih, setan punya benih. Ini kita ini cepet-cepetan dan berlomba. Sementara saya lagi sharing ini di luar sana mungkin ada banyak orang-orang yang nantinya akan merusak banyak yang lahir. Makanya kenapa kita mesti jangkau jiwa, beritakan Injil Kerajaan Allah? Karena ini kepentingannya Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu jangan cuek berkata, yang gua lakukan kan gak ada pengaruh. Oh iya, coba kejahatan, tiba-tiba ada bom di mana-mana. Pengaruhnya kemana? Ke bisnis, ke keamanan. Semuanya kena pengaruhnya. Makanya betul kan, benihnya tergantung ini yang jahat atau yang benar. Jadi ada para pelayan di sini ini sedang melayani benih ini. Bapak Ibu pikir ini biasa saja? Enggak, sedang mempersiapkan benih. Karena satu benih itu dampaknya begitu luar biasa. Jangan berkata, enggak ada urusan yang gue lakukan kan semuanya baik-baik. Semua kejahatan-kejahatan yang sekarang terjadi, mau korupsi lah, mau teroris lah, mau perang lah, mau semua konflik apapun, mau apa saja, itu pengaruh dari benih. Hebat ya benih itu. Saya berharap saudara menangkap sesuatu sih hari ini ya. Bahwa kita penting, ada benih tak terbatas, ada benih yang tidak rusak, ada benih yang ilahi dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Makanya betul, orang kalau lahir baru, benihnya lain. Ya, oke. Pernah tahu nggak ada orang namanya Jim Elliot? Siapa itu Pak Rubin? Jim Elliot itu seorang orang biasa awalnya. Kira-kira tahun 80-an kalau nggak salah atau 70-an saya agak lupa. Googling aja ada itu nama orang itu. Ini orang pinter sekali, ketua senat di salah satu kampus. Mungkin di Amerika tahun-tahun itu. Jadi kemudian dia dikirim ke satu suku namanya Achwa di Paraguay. Bapak Ibu tahu? Dia 3 tahun penginjilan di sana, orang banyak dimenangkan. Tapi satu kali, ya memang ya, waktunya Tuhan sih. Before 30, usia 28 tahun kira-kira.
dia dipanah oleh salah satu suku pedalaman di Amazon. Jadi mati. Mayatnya kemudian larungkan gitu, ditaruh di sungai Amazon, nyangkut di pohon, ketemu, dibawa pulang. Tahu nggak, orang-orang yang negatif selalu bilang begini, kasihan ya, tragedi. Belum tua sudah mati. Kalau buat saya, mati bukan tragedi kalau mati dalam Tuhan. Kok nggak yakin kayaknya? Mati bukan tragedi kalau mati dalam Tuhan. Tahu nggak salah satu tragedi besar adalah apa? Orang hidup tapi mati. Pernah lihat nggak ada orang hidup tapi nggak ada sukacita, nggak ada pengharapan, takut terus, sedih terus. Ketawanya itu punya motif politik. Kalau tender menang ketawa ngakak. Begitu enggak, makanya kalau lihat anak kecil paling enak ya. Ya, di bawah tadi ada anak kecil. Dikasih balon saja, ketawanya lebar. Padahal balon loh. Ya. Nah ya, ketawanya lepas gitu. Saya tahu, saya sering ketemu orang. Di sini enggak sih, berharap. Begitu ketawa, tetap ada motif-motif politiknya di matanya. Ya, saya pernah lihat gak anak kecil. Kalau tidur gemesin banget ya. Pengen kita cubit, takut bangun. Tapi lihat orang gede tidur, apalagi yang jahat, nyebelinnya minta ampun coba Meng. Sampai kita berpikir kapan ini dipanggil pulang ke Rahmatullah. Yang ketawa kayaknya ingat seseorang atau siapa, saya nggak tahu juga ya. Ya. Tapi saya kalau lihat orang gila juga senang sekali. Loh, kok ketawa? Orang gila itu jarang kerian loh. Gak pakai baju, tidur di emperan, makan di sampah. Pernah lihat gak orang gila pergi ke kios, beli tolak angin? Kenapa? Masuk angin bu? Gak ada. Ya karena ketawa terus kan, sukacitanya luar biasa. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, begitu dia pulang, ibu-ibu di sana takut semua. Karena bangkit ribuan orang-orang yang punya hati seperti Jim Elliot. Dikirim ke seluruh dunia jadi utusan misi. Setan ketawa dan berkata begini, "Wih, selesai kamu." Tapi enggak, makanya saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Benih itu dampaknya. Ya. Saya ketemu tokoh-tokoh pergerakan, saya ketemu orang-orang yang melayani, dampaknya begitu luar biasa. Saya enggak bisa bilang di sini loh, ada satu jaringan. Satu orang saja, puluhan ribu jiwa bertobat. Sampai saya bilang sama teman saya, how come? Bagaimana kalau kita bilang, aku tidak berguna, jangan. Sorry ya, orang kalau rasa dirinya murah, pasti tindakannya murahan. Dia akan jual diri murahan. Jangan. Ya, Pak Rubin sering digoda, sering banget. Tapi saya nggak akan nilai diri saya dari uang. Masa gara-gara uang saya tukar prinsip? Masa gara-gara uang kemudian saya tukar nilai dalam kehidupan? Enggak. Karena saya tahu siapa diri saya. Makanya betul, saya hari ini tularkan buat Bapak Ibu. Jangan ada yang merasa nggak berarti. Oke, pas mungkin yang lalu saudara pernah lakukan hal yang salah. Ya sudah, yang lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang bahwa saudara sudah dilahirkan kembali oleh benih yang tidak fana. Oke. Saya sudah baca ayat berapa tadi? 27 ya. Sekarang mau 28. Seorang musuh melakukan itu lalu berkata, oh ya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi? Tetapi ia berkata, jangan sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Coba lihat ayat 30. Saya selesai kan, memang ayatnya udah selesai. 23. Biarkanlah keduanya apa? Tumbuh bersama. Biarkanlah keduanya apa Bapak Ibu? Tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian apa? Kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi begini, apa yang ditabur pasti bertumbuh. Apa yang bertumbuh pasti berdampak. Ya, pernah baca Daniel? Kalau saya lihat kehidupan Daniel itu Bapak Ibu, ada di 3 imperium berbeda.
Tetap hebat tuh. Ya. Coba baca saja kitab Daniel. Daniel memutuskan untuk tetap kudus. Daniel memutuskan untuk tidak tercemar. Makanya kemudian yang luar biasa. 3 kerajaan yang berbeda. Biasanya begini. Satu rezim berkuasa. Orang-orang lamanya nggak mungkin dipakai. Karena mengganggu kepentingan kan. Ya normal saja. Tapi Daniel dari mulai Nebukadnezar, Darius, kemudian raja-raja yang lain. Dia tetap punya dampak begitu luar biasa. Saya kadang tanya kenapa Daniel bisa begitu. Karena begini, dia memutuskan. Katakan memutuskan. Coba nanti baca Daniel pasal pertama, saya agak lupa ayatnya. Baca saja. Daniel berketetapan. Boleh nggak multimedia cari itu kata itu? Berketetapan. Saya masih ada 1,5 menit. Coba Daniel berketetapkan. Dia memutuskan itu. Coba lihat Daniel pertama ayat yang keberapa itu? Daniel berketetapan. Yang tawanan nggak boleh makan kecuali makanan yang diberikan oleh raja. Coba Daniel berapa? Daniel pertama ayat berapa? Ayat 8. Thank you bro. Thank you pastor. Ayat yang ke-8. Nah ini dia. Coba tampilkan. Thank you ya. Nah ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Jadi dia memutuskan. Katakan memutuskan. Makanya saya bilang harus disengajakan. Hidup kudus itu harus sengaja di tengah generasi yang rusak. Hidup benar itu harus disengaja. Di tengah sekarang kebenaran dianggap relatif. Hidup benar takut akan Tuhan harus disengaja. Hidup memberi itu harus disengaja. Di tengah orang pelit dan sekarang berpikir ya buat sendiri saja kurang kok. Hidup untuk bermurah hati harus disengaja. Hidup untuk takut akan Tuhan harus disengaja. Itu namanya memutuskan berketetapan. Karena dia tahu benihnya. Loh, iya saudara tidak usah takut. Benih saudara super, benih saudara ilahi, benih saudara luar biasa. Saudara tidak akan kekurangan apapun. Orang tanya kamu diberkati, ya ampun sangat diberkati. Saya tidak kekurangan apapun. Maafkan saya katakan ini bukan apa, karena Tuhan. Anak saya lulus dari Australia di tengah COVID. Saya lagi duduk banyak di rumah. Dan semua orang sulit waktu itu. Selesaikan pendidikan. Nggak mahal, nggak murah ke Australia. Ya kan? Bayarnya bukan pakai sarangeo. Kalau sekali sarangeo, kalau begini-begini, udah cian itu. Jadi kalau ada foto, itu lain itu. Udah, nggak usah takut. Ada benih yang tak terbatas. Waktu sudah habis, kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. God bless you all. Mari bangkit berdiri bersama. Kok saya ngotot-ngotot di sini ya? Pertempurannya hebat ini. Mari kita berdoa, let's pray together. Boleh nggak lakukan tindakan ini? Taruh tangan di dada. Saya rasa ada 1-2 orang yang lagi bingung, lagi takut, lagi terhimpit. Tuhan berkata, you are special. Saya sedang tidak nyeneng-nyenengin perasaan saudara, bukan. Tapi ini hati Tuhan buat kita. Jangan rusakkan diri kita. Jangan putuskan untuk kompromi. Mari putuskan untuk kita tetap mengasihi Tuhan karena sadar benih kita hebat. Tuhan, hamba berdoa. Kalau ada sekarang ini yang sedang berat, stres, tertekan, planning gagal, ekspektasi tidak terjadi, yang dimimpikan belum terjadi, kuatkan mereka. Berkati umat-Mu. Berkati semua kami di sini. Dan firman ini termeterai di hati kami. Karena kami berharga, Tuhan punya tujuan. Terima kasih Bapak. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. God bless you all. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pastor Rubin. Terima kasih Pastor Rubin untuk firman Tuhannya. Dan saya ingin melihat saudara yang diberkati Tuhan pada ibadah hari ini. Angkat tangan saudara, lambaikan dan beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
Hari ini kita belajar tentang ketaatan, dan kalau saudara member di core member, saudara juga kita sedang belajar tentang ketaatan juga dalam 1 minggu ini. Dan saya mengajak saudara yang belum bergabung dalam core, yuk kita bergabung dalam core. Karena di core ini kita bisa bertumbuh, kita diajar firman Tuhan, kita sama-sama ya mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dan saudara akan digembalakan dengan lebih baik lagi. Dan saudara tahu bahwa NDC juga punya Revive yang setiap hari ada di aplikasi atau di website juga ada. Saudara bisa baca, merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa setiap hari. Baik saudara, ibadah sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Pastor Rubin. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga semuanya. Baik saudara, kita bagi berdiri sama-sama dan kita akhiri ibadah kita. Terima kasih untuk seluruh volunteers yang sudah melayani. Ibadah hari ini berjalan dengan luar biasa karena saudara juga melayani dan cinta Tuhan. Baik, kita berdoa sama-sama saudara. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan hari ini yang luar biasa yang sudah kami dengar. Terima kasih juga kami boleh beribadah dengan baik ke tempat ini. Kami membawa pujian kami, penyembahan kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu itu semua berkenan kepadamu. Dan kami tahu juga Engkau hadir, mengurapi, memberkati kami semua lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau mengusahakan, mensengajakan ketaatan itu Tuhan. Ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan akan bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kami kuat. Hari-hari kami dilalui dengan kemenangan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak mau biasa-biasa saja dalam hidup kami. Kami mau menjadi benih yang spesial. Benih yang murni, benih emas itu Tuhan. Biar bisa bertumbuh, berbuah bagi banyak orang. Berbuah bagi kerajaan Allah. Berbuah di tempat di mana kami ada. Di dalam komunitas kami, di keluarga kami. Di pekerjaan kami, di marketplace. Di mana Tuhan tempatkan kami. Kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa buat semua umat-Mu yang hadir, jemaat NDC pada siang hari ini. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, hubungan yang mesra, hubungan yang luar biasa Tuhan berikan. Kasih damai sejahtera Tuhan, anggur yang baru, anggur yang manis, itu melimpah-limpah dalam setiap rumah tangga. Setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan Kau memberkati. Yang membuka usaha, bisnis, yang bekerja Tuhan. Yang memulai usaha juga, Tuhan juga memberkati. Mereka yang bekerja, mereka yang berpendidikan Tuhan, melakukan kuliah, atau mereka yang usaha, semua Tuhan memberkati. Taruhkan hikmat urapan yang datang dari Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang butuh pertolongan, jalan yang baru, Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu satu hal, kami pulang dari tempat ini, Tuhan menyertai jalan hidup kami. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tangan kita bersama dan terimalah segala berkat yang besar, melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita semua, mulai hari ini, sampai selamanya dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.